Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas mengenai jenis-jenis penyakit kulit. Sebelum ke penyakit kulitnya, aku akan bahas mengenai anatomi kulit itu sendiri. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan syaraf. Kulit manusia membentuk sistem integumen, adalah sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Anatomi kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. 3 lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam tubuh, mencegah masuknya kuman, mengatur temperatur tubuh, dan membuat kita merasakan sensasi sentuhan. Meskipun berfungsi sebagai pelindung tubuh, kulit juga bisa terkena penyakit loh. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa jenis penyakit yang umumnya terjadi pada kulit. Let's go. Penyakit kulit yang pertama ada jerawat. Beberapa kondisi penyebab jerawat antara lain produksi sebum berlebih, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Kemudian ada sumbatan folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Kemudian ada infeksi bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang, kemudian menyumbat folikel rambut dan menyebabkan peradangan. Terus ada faktor genetik atau keturunan. Jika salah satu orang tua memiliki masalah jerawat, kemungkinan besar akan menurun pada anak-anaknya. Kemudian ada hormon, yaitu saat aktivitas hormon androgen berlebih atau saat terjadinya perubahan hormon saat menstruasi, itu bisa menjadi penyebab timbulnya jerawat. Kemudian ada penggunaan kosmetik yang tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang. Dan terakhir ada stres yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam pola makan yang dapat memicu timbulnya jerawat. Kemudian ada pengobatan jerawat. Pengobatan jerawat kita pakai Mediclean gel 5 gram, itu mengandung clindamycin fosfat 1%. Cara kerjanya itu menghentikan pertumbuhan bakteri dan mencegah penyebarannya agar tidak berpindah ke bagian tubuh lainnya dengan cara menghambat sintesis protein dari bakteri itu sendiri. Gimana cara pemakaiannya? Nah, oleskan gel ini 1-2 kali sehari pada kulit yang berjerawat. Hindari mengoleskannya terlalu dekat dengan mata, bibir, dan hidung karena bisa menyebabkan sensasi terbakar. Penyakit kulit yang kedua ada dermatitis atau kita sebut juga dengan eksim. Nah, eksim itu disebabkan karena alergi terhadap rangsangan zat kimia tertentu seperti yang terdapat dalam deterjen, sabun, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, kepekaan terhadap jenis makanan tertentu seperti udang, ikan laut, MSG, dan lain-lain juga bisa jadi penyebab terjadinya dermatitis. Nah, eksim juga dapat disebabkan karena alergi serbuk sari tanaman, debu, rangsangan iklim, bahkan gangguan emosi. Nah, eksim ini lebih sering menyerang orang-orang yang mudah terkena alergi. Gimana pengobatan dermatitis? Itu menggunakan hidrokortison cream 2,5%, yaitu mengandung hidrokortison asetat 25 mg. Nah, hidrokortison ini merupakan golongan steroid antiinflamasi yang efektif untuk mengatasi infeksi kulit. Mekanisme kerja obat ini itu pengurangan komponen vaskular dari respon inflamasi dan kemudian mengurangi cairan inflamasi dan eksudat seluler. Dengan demikian, hidrokortison ini dapat memberikan efek antiinflamasi, anti alergi, dan antipruritus pada penyakit kulit. Cara pemakaiannya, oleskan tipis 2-3 kali sehari pada bagian kulit yang membutuhkan. Nah, sebelum dioleskan pastikan dulu area kulit yang akan dioles dalam keadaan bersih. Yang ketiga ada panu atau tinea versicolor, itu disebabkan oleh jamur Malassezia purpur atau Phythirosporum orbiculare. Nah, selain itu juga kurangnya menjaga kebersihan dapat memudahkan terjangkitnya panu. Untuk pengobatan panu sendiri itu menggunakan Daktarin, mengandung bahan aktif ikonazol nitrat 2%. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara merusak struktur sel jamur dan menghentikan pertumbuhan jamur. Kemudian cara pemakaiannya, oleskan krim sehari sekali sebelum tidur sambil digosokkan perlahan-lahan. Nah, biasanya sembuh setelah 2-5 minggu, tetapi perpanjangan pengobatan 10 hari untuk mencegah kambuh. Yang keempat ada bisul atau furunkel, itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut
yang menyebabkan infeksi yang memicu peradangan. Pengobatan bisul itu menggunakan ikhtiol yang mengandung etamolum 100 mg. Salep ikhtiol itu mengandung bahan aktif etamol yang merupakan senyawa yang dengan fungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan antifungi yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit termasuk bisul. Nah, pemakaiannya, oleskan tipis-tipis pada area kulit di sekitar bisul 2-3 kali sehari dan bersihkan tangan dan area kulit yang berbisul sebelum menggunakan salep ini. Yang kelima ada kurap. Kurap adalah penyakit kulit menular akibat infeksi jamur yang menyerang permukaan teratas kulit. Nah, penyakit yang dikenal dengan nama keras ini ditandai dengan ruam merah pada kulit. Kurap juga disebut dengan ringworm karena infeksi kulit yang terjadi biasanya berbentuk melingkar seperti cacing. Infeksi ini awalnya hanya menyerang area kulit tertentu hingga akhirnya bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Ada 3 jenis jamur yang bisa menyebabkan kurap, yaitu Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton, yang mana jamur ini juga bisa hidup dalam waktu yang lama sebagai spora di tanah. Pengobatan kadas yaitu menggunakan fungidrem yang mengandung bahan aktif clotrimazole 1%. Cara kerja obat ini dengan kemampuan antimikrotik yang dapat menghambat biosintesis sterol ergostol yang merupakan bagian terpenting pada dinding sel jamur sehingga dapat menghambat pertumbuhan jamur itu sendiri. Untuk dosis dan pemakaiannya, oleskan krim secukupnya 2-3 kali pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur dan tidak berhenti. Infeksi di sela jari kuku itu membutuhkan waktu 1 bulan. Oleskan tipis-tipis pada bagian yang membutuhkan. Yang terakhir ada herpes simplex, disebabkan oleh virus herpes simplex atau disingkat dengan HSV yang berdiameter 150 mikro. Pengobatan herpes sendiri itu menggunakan asiklovir salep 5% yang tiap gramnya mengandung bahan aktif asiklovir 50 mg. Salep ini bekerja dengan cara menghambat sintetis DNA polimerase sehingga dapat mencegah replikasi virus dan penyebaran herpes. Dosisnya, oleskan salep 5-6 kali per hari selama 5-10 hari. Sebelum dioleskan, pastikan area yang akan diolesi dalam keadaan bersih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.